Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita kiranya melingkupi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, oleh kemurahan-Nya kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala Gemibom di edisi hari ini. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berkata, pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, tema dalam khotbah saat ini ialah saling memperebutkan takhta. Rasa ingin tahu adalah sifat alami manusia untuk memiliki dorongan mengetahui informasi baru serta pengalaman baru yang terjadi di setiap kesempatan hidup manusia. Rasa ingin tahu biasa muncul karena suatu pemberitaan atau pengetahuan. Misalnya kita ingin tahu bagaimana suatu pertunjukan akan berlangsung. Kita juga ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu hal setelah mengetahui sedikit tentang hal tersebut. Ketika mendengar seseorang menjadi tokoh yang terkenal, maka kita pun tergelitik untuk mengenalnya lebih jauh. Informasi dan pengalaman dapat dialami dengan rasa keingintahuan dari individu. Rasa ingin tahu diawali dengan mengenali sesuatu yang baru, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Rasa ingin tahu yang kemudian memotivasi para murid ketika mereka datang kepada Yesus Kristus. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Latar belakang pertanyaan ini muncul atas dasar perdebatan di antara para murid selama mereka dalam perjalanan ke Kapernaum. Ini yang dicatat dalam Markus 9 ayat 33 dan Lukas 9 ayat 46. Saudara-saudara, muncul perdebatan untuk saling memperebutkan takhta. Yesus mengetahui hal itu, sehingga ia mengajarkan kepada mereka tentang betapa berbedanya konsep kerajaan sorga dan konsep dunia. Dunia menganggap bahwa orang yang terbesar adalah orang yang ada di tingkat tertinggi, baik dalam hal status, kedudukan, kekayaan, ataupun kepandaian. Sedangkan konsep kerajaan sorga adalah sebaliknya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Injil Markus 10 ayat 43 dan ayat 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebelumnya para murid mengira bahwa konsep kerajaan sorga sama seperti konsep dunia, sehingga mereka memperebutkan posisi yang paling tinggi. Hal ini tergambar seperti yang diajukan oleh Yakobus dan Yohanes untuk dapat duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus, dengan memiliki otoritas yang lebih dari yang lain. Kita melihat reaksi kemarahan dari para murid-murid yang lain karenanya. Dan ini menunjukkan
betapa mereka memiliki sifat ambisi negatif untuk menjadi yang terbesar dan termulia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan para murid, Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Di ayat yang ketiga mengatakan bahwa lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara-saudara, definisi kata bertobat ialah berubah. Hal bertobat yang dimaksudkan Yesus adalah perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, di mana seseorang meninggalkan bentuk lamanya yang berdosa menjadi bentuk yang baru, yang indah dan kudus. Memiliki tekad yang kuat untuk berubah secara dari cara kemunafikan hidup yang lebih menempatkan sifat ambisi negatif dengan suka menjadi yang terbesar, terhormat dan termulia. Dan karena itu, Yesus memakai anak kecil sebagai contoh di depan murid-murid. Terlihat anak kecil adalah polos dan pikirannya sederhana. Dia tidak memiliki ambisi atas kedudukan atau kekuasaan, dan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang yang mereka percayai. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-murid, terutama dalam hal hidup dalam kerendahan hati. Sebab orang yang rendah hati adalah orang yang dapat membangun dan menjaga hubungan hidup bersama dengan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa paling baik, paling bisa, paling pintar. Kerendahan hati tidak meremehkan orang lain, tetapi justru mengarahkan kita untuk mengenal diri dan menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam dirinya, dan mampu melihat dan mengakui serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Saudara-saudara, orang yang rendah hati akan menempatkan orang lain lebih utama dari dirinya. Orang yang rendah hati tidak memperebutkan takhta yang lebih tinggi, menjadi yang terbesar dan terkemuka dari yang lain. Dan orang yang rendah hati adalah mereka yang setia, yang taat, dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.